Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan bahas salah satu tema yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial dan media massa tentang jatuhnya pesawat terbang di sekitaran Kepulauan Seribu. Sebelum itu saya ingin sampaikan bela sungkawa saya yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga korban. Bagaimanapun seperti yang Baraya ketahui, saya adalah seorang ayah dan saya adalah seorang suami, sehingga ketika saya mendengar kabar ini, saya benar-benar bisa merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana rasa terpukulnya keluarga korban atas musibah ini. Jadi ya, kita sama-sama di sini mendoakan semoga orang-orang yang menjadi korban mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan, dan pihak-pihak yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, ketabahan, dan hikmah serta kebahagiaan yang lebih baik di masa-masa berikutnya. Tetapi tentu saja kita tidak bisa terus-terusan dirundung dalam kesedihan. Bagaimanapun kita harus menemukan solusinya, solusi dari masalah ini. Dan untuk menemukan solusi, kita harus mencari akar masalahnya di mana. Baraya begini, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kecelakaan udara paling parah di seluruh dunia, nomor 8 di seluruh dunia dan nomor 1 di Asia. Sejak tahun 1945, angka kecelakaan pesawat di Indonesia itu sampai merenggut sekitar 1.300 orang dalam 104 kali kecelakaan. Dari jumlah sekian ratusan kecelakaan itu, kita bisa membagi penyebabnya itu atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah penyebab-penyebab teknis, misalkan kondisi pesawat, kondisi perawatan, kondisi bandara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi alam, misalkan cuaca buruk, badai, kabut, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor-faktor yang terkait dengan manusia, misalkan kelalaian atau operator yang salah masang dan sebagainya. Nah, di antara 3 masalah ini kita akan runut satu demi satu. Yang pertama itu kita lihat misal teknisnya, yaitu tentang pesawatnya, landasannya, dan sebagainya. Kita ketahui bahwa kebanyakan di seluruh dunia maskapai penerbangan komersial itu menggunakan pesawat Boeing, dan dalam beberapa tahun terakhir Boeing memang sering sekali dilanda oleh masalah-masalah. Bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat ada asosiasi penerbangan yang sampai mendenda Boeing itu sampai 35 triliun disertai dengan banyak sekali peringatan-peringatan. Ini menunjukkan bahwa secara teknis memang ada masalah di pesawat ini. Tetapi meskipun demikian, klaim dari pejabat terkait dan pihak terkait menyebutkan bahwa pesawat yang kemarin kecelakaan itu ada dalam kondisi yang sangat baik-baik saja. Jadi kita tangguhkan dulu masalah itu. Kemudian masalah yang kedua itu adalah terkait dengan cuaca, terkait dengan iklim. Baraya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu luas sekali, panjangnya saja itu sekitar 1/8 dari keliling bumi, dan panjang pantainya itu sampai 2 kali lipat keliling bumi. Di antara wilayah yang sedemikian luas itu, bagian terbesarnya adalah lautan. Sehingga dengan demikian, soal badai, soal topan, dan sebagainya itu sesungguhnya menjadi masalah yang sudah rutin terjadi di Indonesia. Yang kemarin saja, yang Sriwijaya itu juga kan masalahnya adalah badai. Kemungkinan ya, setidaknya kita ketahui bahwa pesawat itu terbang di tengah-tengah hujan yang sangat deras. Dan pesawat itu terbang setelah delay selama 1 jam, kurang lebih juga alasannya cuaca yang buruk. Kita tidak akan dulu menuduh cuaca ini sebagai biang masalahnya, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa memang cuaca ini menjadi salah satu masalah bagi penerbangan di Indonesia. Kita pernah mendapatkan catatan, misalkan di tahun 1988, kota Bogor saja itu pernah mendapati 322 hari yang penuh dengan badai dalam waktu 1 tahun. Itulah alasan kemudian Bogor dikatai sebagai kota hujan. Tetapi bukan hanya Bogor, tentu saja Indonesia itu sangat variatif terhadap kondisi iklim dan cuaca yang bisa menyebabkan gangguan terhadap penerbangan. Itu adalah masalah kedua yang harus dipertimbangkan. Tetapi uniknya, kalau kita gabungkan antara faktor pertama, masalah teknis, dengan faktor kedua, masalah cuaca, itu menurut KNKT, salah satu investigator KNKT, bahwa itu hanya menyebabkan 10% dari kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Sisanya 90% terkait dengan human error. Dan di antara faktor manusia yang dimaksud itu, satu masalahnya adalah soal operator, bahwa jumlah operator dan teknisi terkait dengan pesawat di Indonesia itu sangat-sangat terbatas. Padahal jumlah pesawat yang harus diperbaiki atau yang harus dirawat itu sangat banyak. Kedua, terkait dengan pilot. Walaupun banyak pilot di Indonesia itu yang sampai melanglang buana karena memang diakui kehebatannya, tetapi sebagian besar pilot di Indonesia diakui bermasalah. Misalkan salah satu maskapai penerbangan di Indonesia
menyebut bahwa di antara 300 calon pilot yang mengajukan diri untuk terbang, hanya 2 yang layak untuk terbang. Jumlah yang sangat mengerikan. Jumlah pilot di Indonesia totalnya berapa? Sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Dan di antara orang-orang yang disebutkan itu, banyak di antaranya yang secara mental tidak memadai, atau banyak di antara mereka yang tidak bisa berbahasa asing dengan sangat baik. Beberapa kasus kecelakaan di Indonesia terjadi gara-gara pilot itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan menara pengawas, dan jadilah kecelakaan. Langsung atau tidak langsung, masalah kualitas pilot di Indonesia ini terkait dengan sekolah penerbangan tempat mereka semula berada. Sekolah-sekolah penerbangan di Indonesia itu dinilai sangat buruk. Bukan saya yang menyebutkannya, tetapi pejabat terkait. Misalkan Kementerian Perhubungan itu menyebutkan bahwa misalkan di tahun 2016, jumlah sekolah penerbangan di Indonesia itu 23, tetapi terpaksa harus dikurangi, ditutup lagi, karena memang banyak sekali masalah-masalah yang ada di sana. Pihak Perhubungan misalkan menyebut bahwa banyak sekali di antara sekolah-sekolah penerbangan di Indonesia itu cuma cari untung doang, cari duit doang, karena sekolah di sana kan sangat tinggi biayanya, maka mereka raup untung dari situ tanpa memberikan kualitas dan jaminan yang baik atas lulusan-lulusan mereka. Untuk kasus yang terakhir ini, misalkan Asosiasi Pers di Amerika Serikat menyoroti bahwa masalah yang terjadi kemungkinan besar memang terkait dengan human error, yaitu bahwa maskapai ini sudah lama sekali tidak mendapatkan jatah terbang karena masalah COVID, masalah pandemi, dan akhirnya banyak sekali pesawat yang diliburkan dalam waktu yang sangat lama, termasuk teknisinya, pilotnya, dan sebagainya. Nah, sekarang secara mendadak kemudian dioperasionalkan lagi. Kita sekali lagi ya tidak menuduh, karena masalah yang terakhir ini kita belum tahu investigasinya apa, belum selesai semuanya. Tetapi ini dugaan dari Asosiasi Pers di Amerika Serikat menyebut bahwa kemungkinannya memang terkait dengan libur panjang kemarin lalu ini. Ini juga misalkan bisa dihubungkan dengan pengakuan-pengakuan dari pilot-pilot di masa lampau atas kecelakaan yang dulu pernah terjadi, misalkan bahwa ada pilot yang beres mabuk, atau ada pilot yang susah tidur, atau ada pilot yang tidak layak karena sakit untuk menerbangkan, tetapi oleh maskapainya dipaksa. Karena Indonesia itu memang pernah terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi yang dahsyat sekitar awal tahun 2000-an. Nah, itu menyebabkan maskapai-maskapai penerbangan banyak yang menyediakan layanan penerbangan murah, karena untuk mengikuti lonjakan penumpang yang juga sangat signifikan. Nah, dari situlah masalah ini bermula. Pilot-pilot yang tidak berpengalaman atau pilot-pilot yang secara mental kurang terlatih dan kurang terdidik dan kurang baik, itu akhirnya terpaksa banyak digunakan, dan akhirnya banyak pula kecelakaan di Indonesia yang menyebabkan Indonesia masuk dalam daftar negara paling banyak kecelakaannya di seluruh dunia. Ingat, Indonesia selama 9 tahun pernah dicekal oleh Amerika Serikat. Pesawat-pesawat Indonesia tidak boleh terbang di sana. Dan di Uni Eropa, Indonesia juga pernah mendapatkan cekal, mendapat kutukan 11 tahun tidak boleh terbang ke sana. Karena memang alasan yang sama. Masalahnya adalah pilot kita, teknisi kita, tukang pabrik kita, pelatihan penerbangan kita, dan sebagainya dianggap bermasalah oleh lembaga-lembaga terkait di negara-negara besar itu. Dan alhamdulillahnya Indonesia kemudian memperbaiki diri sehingga sekarang signifikan sekali pertumbuhannya, dan sekarang kita tidak lagi dikutuk, tidak lagi di blacklist. Tetapi apapun itu, kejadian yang kemarin itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh lengah, bahwa memang ada masalah besar terkait dengan manusia yang menerbangkan pesawat itu, dan atau yang terkait dengan itu yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Baraya, saya ingin kasih penegasan bahwa nyawa itu memang di tangan Tuhan, tetapi menyelamatkan nyawa manusia yang tidak berdosa itu adalah kewajiban setiap manusia. Jadi semoga video ini menginspirasi atau siapapun untuk menciptakan solusi atau menemukan solusi. Terima kasih, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.